Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Pertama kali dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesehatan. Dengan hidayahnya kita nanti dapat ridhonya Dia belakang. Amin. Yang kami hormati Ketua MUI Tanah Bumbu atau yang mewakilinya, ini perlu kita sebutkan satu persatu biar rekan-rekan tahu semuanya yang berada di sini. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, rekan-rekan semua yang berada di sini, semua yang kita sampaikan dari GPDI Inel Simpang 4, kemudian dari Gereja Gracia Simpang 4 yang kami hormati Gembala Pendeta atau Pastor dari Gereja Simpang 4, dari Gereja Veteran, dari GPI Eksklesia Simpang 4, dari Gereja Katolik, dan dari Gereja GPDI Bagatan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Damai Sejahtera Tanah Bumbu dan mewakili hadir di sini Sekretaris, terima kasih. Kemudian Ketua OI Komene Kecamatan Simpang 4, Ketua Kerukunan Dayak Manian Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua Kapakat Dayak Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua Kerukunan Manado Kawanua, yang kami hormati Ketua Perkumpulan Toraja yang ada di Tanah Bumbu, Ketua Perkumpulan Batak Tanah Bumbu, hadir di sini Sekretaris, Ketua Balaya Sunda Tanah Bumbu, tokoh adat Jawa Desa Barokah, tokoh adat Banjar Desa Barokah, tokoh agama Islam Desa Barokah atau yang di sekitar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, tokoh adat Bugis, tokoh adat Hindu Blok B Karangpinang, tokoh agama Hindu Blok B Karangpinang, Ustadz Sarkawi, Ketua GM FKPPI atau yang mewakilinya, Ketua PPM, Ketua IKSPI Cabang Tanah Bumbu, rekan-rekan personil wartawan pers yang berada di sini, kemudian ada rekan-rekan Tiktok Pasca Benua Borneo, Ketua KPK Tipikor Bapak Bel Kalsel, yang kami hormati Ketua Banteng Perjuangan yang berada Bapak Ketua, Ketua Tinta Indonesia, Ketua BP3RI, Ketua Laskar Merah Putih, dan Ketua Dayak Keluarga Borneo Kakak Merupakan atau yang mewakili, Ketua Forum Persahabatan dalam Perbedaan. Sengaja kami sebutkan satu persatu undangan untuk rekan-rekan mengetahui semuanya yang berada di sini siapa. Kemudian kami yang pertama kali mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan semuanya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, sehingga di kesempatan hari ini bagi ini adalah kesempatan yang sangat
luar biasa, susah mengumpulkan rekan-rekan semuanya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya acara seperti ini, kita bisa berkumpul semuanya dari seluruh elemen yang ada di Tanah Bumbu, kita mewakili di sini. Kita harapkan dengan adanya komunikasi sosial yang diwadahi oleh Kodim, kita Kodim 1022 Tanah Bumbu, rekan-rekan insya Allah sudah mengetahui semuanya, dengan tema merajuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, intinya apabila dari kita semuanya, seluruh elemen masyarakat, komunikasinya bagus, semuanya bagus, insya Allah akan tercipta kondisi yang aman. Sehingga manakala kondisi aman ini terwujud di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, semuanya bisa melaksanakan kegiatan masing-masing dengan tenang. Yang tokoh agama kita bisa berpimpin umat kita dengan tenang beribadah, yang LSM bisa mengerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan tenang, dan semuanya kita bisa bersinergi melangkah bersama-sama apabila ada kedamaian di tempat kita, sehingga manakala ada gesekan sedikit yang menimbulkan ketidakenakan kita, segera kita selesaikan. Kita Kodim 1022 Tanah Bumbu mewadahi seluruhnya. Kemudian kami menyampaikan maaf pada para undangan, para hadirin semuanya. Bapak Dandim untuk saat ini tidak bisa hadir karena ada perintah mendadak kemarin sore bergerak ke Balikpapan bertemu dengan Bapak Pangdam, sehingga kami diperintahkan Bapak Dandim untuk mewakili. Kami mengenalkan diri, kami Mayor Kapolri Muhammad Aminuddin, jabatan Kepala Staf Kodim. Mungkin rekan-rekan semuanya belum tahu Kasdim itu siapa. Kasdim kalau di struktur organisasi tidak ada wakil, adanya Kepala Staf. Tapi kalau organisasi ya kita mewakili Dandim. Setelah Dandim baru Kepala Staf Kodim ya, yang berdiri di depan rekan-rekan saudara semuanya. Kemudian kami mohon maaf apabila sambutan dari awal sampai dengan sekarang ini kami kurang pantas. Ya, kami berusaha untuk memaksimalkan rekan-rekan bisa berhadir di sini. Tidak banyak yang kami sampaikan, intinya nanti akan disampaikan dari para kasih. Mungkin ada materi yang perlu diikuti oleh saudara-saudara semuanya, sehingga inti dari komunikasi sosial kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya di sini untuk menciptakan komunikasi yang baik, kerukunan yang baik, sehingga tercipta kedamaian yang ada di bumi bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ini. Demikian sedikit sambutan yang kami sampaikan. Kami lanjutkan dengan materi yang ada titipan materi sedikit yang dari Bapak Panglima TNI untuk disampaikan kepada seluruh warga, yang mana rekan-rekan atau saudara semuanya yang berada di sini mewakili komponen masyarakat yang ada di wilayah Tanah Bumbu. Untuk sambutan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tidak apa-apa ini perlu disampaikan. Apapun demikian, mungkin yang berada di sini sudah menjadi warga negara Indonesia yang kami yakin dan percaya, manakala dituntut untuk membela tanah air yang berada di sini, insya Allah akan ada. Ini kita sampaikan perkembangan situasi yang ada di luar. Kemudian banyak pengaruh juga terkait dengan pandemi COVID-19. Sedikit kita ulas
terkait banyak sekali isu-isu yang berasal dari luar negeri, sehingga kita harus pandai-pandai menyaring, memilah dan memilih mana informasi yang bisa kita konsumsi, yang bagus dan tidak merugikan. Sekarang ini sudah tidak bisa dibendung lagi dengan arus komunikasi yang sangat global. Hanya dengan satu klik menggunakan Mbah Google, ya kan? Banyak kita semuanya bisa tanya ke Mbah Google. Google mau tanya apa saja yang ada di belahan dunia, ada di situ. Mau tanya mulai dari, mohon maaf kita sedikit masuk ke kitab yang kita pelajari, baik itu kitab dari agama yang masing-masing kita berada, kita pelajari dalam ada. Mau cari yang gambar pornografi, ada juga. Jadi bagaimana kita menyaringnya, kita memilihnya. Ini kita juga tidak mengajari, tidak menggurui, kita saling sharing. Jadi mungkin sharing ada yang tidak tepat dari kami, sama kami dari awal, mohon maaf. Kemudian terkait dengan terorisme internasional yang baru-baru ini berkembang terkait dengan ISIS dan sebagainya. Kemudian perubahan iklim, isu pelanggaran demokratisasi, isu pelanggaran HAM, perkembangan iptek, kejahatan lintas negara, krisis energi, pangan dan air. Ini yang perlu kita waspadai, bahwa dikarenakan ada di belahan dunia dimanapun, itu yang paling utama membuat kegaduhan adalah sumbernya dari krisis energi, krisis pangan dan krisis air. Berawal dari situ maka timbul isu-isu sehingga menjatuhkan salah satu pihak. Ya berawal dari, kembali lagi kalau diurut lebih kecil, berawal dari perut, dari kebutuhan makan, sehingga sangat rentan sekali bagi negara kita. Bagi negara kita diambil kekayaannya oleh negara asing. Ya kita perlu waspada juga untuk rekan-rekan semua yang ada di sini, yang berada di sini. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, oleh saudara-saudara semuanya akan kami tidak lanjuti. Kemudian untuk tantangan tugas ke depan, tolong ditanyakan. Tidak pas. Tantangan tugas ke depan yaitu pembangunan pokok TNI. Dalam pembangunan kekuatan pokok TNI ini kita ada perekrutan TNI yang sudah dimulai. Ke depan ada pendaftaran bintara TNI. Lebih diutamakan adalah putra daerah. Jadi para saudara semuanya yang berada di sini, apabila berkeinginan mungkin saudaranya masuk ke TNI, silakan, masih dibuka. Pak Yana masih dibuka ya? Masih proses pendaftaran bintara TNI. Syarat-syarat umur dan sebagainya silakan menghubungi dari personel bagian personel Kodim 1022 Tanah Bumbu. Datang ke sini atau datang ke Koramil, arahkan, Pak saya mau, anak saya mau masuk ke TNI dan sebagainya. Nanti syaratnya apa saja bisa ditanyakan detailnya. Kalau ditanya bawa uang berapa, tidak bawa uang. Jadi manakala anak-anak atau ada saudara yang berkeinginan benar menjadi TNI, akan kita bantu sesuai dengan aturannya. Kalau aturannya tidak bahwa tidak boleh adanya suap menyuap, tidak boleh. Kalau hanya sekedar untuk transportasi, untuk makan, ya itu biaya Anda sendiri, itu biaya keluarga sendiri. Kalau untuk masuknya kita tidak memungut biaya sebesar pun.
pembangunan kekuatan pokok TNI kita gelar mulai dari ada Kodim, Koramil, Babinsa yang mungkin sering rekan-rekan atau saudara jumpai di masyarakat. Itu salah satu upaya kita untuk membangun. Kemudian penanganan separatisme, komunisme dan terorisme. Ini kita butuh bantuan rekan-rekan semuanya, saudara yang ada di sini. Manakala ya kembali lagi, kita sebagai mata telinga di masyarakat. Apabila ada hal-hal yang kira-kira membahayakan masyarakat, minimal mengganggu masyarakat, mengganggu tetangga dan sebagainya, itu silahkan sampaikan ke para babinsa yang ada di wilayah. Penanggulangan bencana alam sama nanti kita terkait semuanya bencana alam tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, tidak bisa diselesaikan hanya oleh BPBD saja, tapi kita semuanya, baik yang terkena dampak langsung ataupun yang tidak terkena. Satu kebanjiran yang kita merasa kebanjiran juga, satu kebakaran kita juga merasa di dalamnya, sehingga kita saling membantu. Itu harapan kita. Dengan adanya komunikasi sosial seperti ini, diharapkan rekan-rekan bisa mengetahui semuanya perkembangan yang ada di wilayah Tanah Bumbu. Masuk ke halaman 7. Dalam kegiatan kami ada prioritas, ada yang harus kita kerjakan dulu untuk tugas-tugas TNI. Salah satunya adalah penguatan keamanan dalam negeri. Ini yang disampaikan Bapak Panglima TNI. Kemudian penguatan kemampuan pertahanan yang dibarengi oleh confidence building measures atau CBM. Penguatan keamanan laut, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir adalah penguatan ketahanan dan keamanan cyber. Menyambung dengan keamanan cyber ini, ya rekan-rekan agar bijak, agar memahami apa yang kita pegang. Mungkin handphone, mungkin satu orang di sini minimal punya satu. Biasanya lebih, yang punya satu ada dua, agar bijak menggunakan media sosial. Hal-hal yang kita perlu kita share tidak usah kita share. Hal-hal yang dikonsumsi sendiri-sendiri cukup untuk diri sendiri. Kalau sekarang ini banyak ujaran kebencian, ya kita minimal amankan diri kita sendiri dulu dan keluarga. Karena sekarang ini ya mau TNI, Polri, unsur pemerintahan yang lain, kita ada masukan sendiri yang terkait dengan cyber. Kita menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya, kepada rekan-rekan semuanya, banyak yang di luar sana, di luar wilayah Tanah Bumbu, itu yang sudah banyak yang ditangkap ya, gara-gara ujaran kebencian, kemudian menghina, entah siapa yang menghina, itu bisa dilakukan walaupun hanya melalui media online. Mungkin salah satu orang A tidak suka dengan B, akhirnya menghujat. Nah itu sudah bisa diadukan ke Polres atau ke Polsek. Ini kita harapkan nanti tolong disampaikan ke masyarakat yang ada di wilayah, para jamaahnya, kemudian rekan-rekan anggota yang ada di LSM dan sebagainya. Tolong sampaikan karena kita sangat bijak untuk menggunakan media online. Karena perkembangan sekarang ini sudah ada pasukan-pasukan khusus, baik mungkin dari TNI, Polri ataupun dari pemerintah yang lain. Ada. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan
perang teritorial. Yang kebetulan kami Kodim Kedaulatan Nabubu adalah membentuk pertahanan terakhir yang ada di wilayah, menyiapkan kondisi kejuangan yang ada di wilayah, sehingga kita siap kapanpun apabila ada serangan dari musuh. Kira-kira ada enggak? Nah, sekarang bentuknya musuh sudah tidak lagi menggunakan senjata. Dan salah satunya adanya COVID ini bentuknya seperti apa COVID? Virus ini seperti apa? Kalau dilihat dari telanjang mata tidak nampak, tapi nyata ada. Sehingga kita sekarang bermasker dan sebagainya, dibatasi hubungan sosial distancing dan sebagainya. Ini salah satu musuh yang kita hadapi. Yang membela siapa? Kira-kira yang menghadapi siapa ya? Kita semuanya, masyarakat yang jadi sasaran. Kita semua yang TNI adalah masyarakat juga. Kita masyarakat yang kebetulan mengawaki menjadi Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama adalah mengoptimalkan Bintar dan Obster melalui bakti TNI dan komunikasi sosial. Yang salah satunya yang kita laksanakan sekarang ini adalah komunikasi sosial. Kita menggabungkan dari seluruh komponen masyarakat, elemen masyarakat, ya kita mewadahi sehingga manakala kita berkumpul dan kita perlu sesuatu, kita bisa bertatap muka di sini, berbeda bertatap muka. Jadi kita tahu, oh masing-masing, mulai dari tokoh adatnya yang mana, tokoh agama, LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya ada di sini. Manfaatkan dengan sebagainya dengan adanya komunikasi sosial yang kita wadahi. Kemudian bakti TNI ini sudah kita laksanakan, salah satunya kemarin TMMD yang kita laksanakan tahun kemarin, yang kebetulan setiap 2 tahun sekali kita laksanakan TMMD. Kemarin kita laksanakan di wilayah Satui, dan nanti ada lagi di wilayah Mantewe berupa baksis. Ada pembangunan jalan di daerah Mantewe, jadi salah satu bakti kita kepada masyarakat, sehingga mempermudah, melancarkan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, peningkatan kerjasama antara TNI, Kementerian dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan. Manakala kita nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, berawal kita diserang dari negara asing, tidak menutup kemungkinan karena sekarang ini kembali lagi krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya, yang kebetulan ya alhamdulillah negara kita ini sangat luar biasa sumber daya alamnya yang menjadi incaran seluruh dunia. Semuanya mengincar Indonesia. Bahkan di dalam strategi itu kita dibagi menjadi 5 wilayah. Contohnya seperti Sumatera dikuasai oleh Amerika, kemudian Jawa dikuasai oleh Australia, Kalimantan di sini dikuasai oleh Cina. Kemudian untuk daerah Irian nanti ada yang menguasai lagi, sehingga seperti kue yang dibagi-bagi. Karena apa? Karena kekayaan alam kita yang sangat luar biasa, sumber daya alam kita yang sangat luar biasa, sehingga negara-negara lain itu pengen sekali menguasai Indonesia. Kalau dengan langsung frontal angkat senjata, mungkin mereka sudah berpikir beberapa kali untuk menyerang kita, ya dengan cara banyak sekali. Salah satunya kita sistemkan adalah perang asimetris. Namanya kalau dulu kan perang angkat senjata, tentara membawa senjata, perang berhadapan dengan tentara musuh. Kalau sekarang sudah lain bentuknya,
benda asing itu, jadi semuanya bisa dijadikan untuk melemahkan negara kita. Salah satunya dengan media sosial yang tidak terbendung, yang mempengaruhi kita sendiri yang berpengaruh, kita kemudian anggota kita, anggota keluarga kita, dan anak-anak kita, terutama generasi muda. Generasi muda ini perlu kita sampaikan, perlu kita ingatkan untuk rekan-rekan semuanya, untuk saudara-saudara semuanya, kalau disampaikan pada rekan-rekan, terutama narkoba. Narkoba ini sudah tidak ada lagi saudara. Manakala kita ada anggota kita, keluarga kita yang kena narkoba, bahkan orang tua sendiri itu sudah tidak bisa menolong. Baik itu dirasakan oleh diri sendiri ataupun untuk proses hukumnya. Minimal kalau ada beberapa anggota atau orang yang sudah terkena narkoba, pasti jalan berpikirnya sudah tidak sehat lagi. Yang diserang saat ini adalah generasi muda kita. Generasi muda kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, yang nantinya akan menjadi pemimpin. Sama dengan halnya dengan waktu kami kecil, waktu kami SD, disampaikan juga sama bapak-bapak guru saya dulu. Disampaikan nanti kalian akan menjadi salah satu pimpinan negara. Jadi jaga baik-baik, jauhi narkoba. Karena dengan narkoba ini, menurut sejarah dari dunia luar juga, negara lain mau menghancurkan suatu negara melalui generasi mudanya dirusak dengan narkoba, sehingga 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, tidak ada lagi generasi muda yang bisa memimpin dengan sehat, karena sudah dirusak pada saat mudanya, sudah tidak bisa lagi berpikir secara sehat, sehingga 20 tahun yang akan datang tinggal mudah dihancurkan dari segi ekonominya, segi komunikasinya, dan sebagainya. Ya, untuk memperkuat itu ya mau tidak mau kita bekerja sama semuanya, tidak bisa kita satu elemen saja. Kita bekerja sama mulai dari tokoh masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat dengan baik, kemudian tokoh pemuda bisa menaikkan olahraga yang ada di masyarakat, tokoh adat bisa menyampaikan kepada jamaahnya atau pada anggotanya supaya kita tetap berbuat yang terbaik, yang bagus. Tokoh agama yang paling utama untuk memberikan informasi-informasi yang baik untuk mencegah dari rusaknya saudara-saudara kita atau adik-adik kita. Sedikit dari saya, semoga ada yang nyangkut, semoga ada yang masuk. Salah kilap bukan, mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Prioritas Seksi Teritorial kami. Sekali lagi, apabila banyak salah ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian perlu sampaikan hari ini Pak, hari ini kegiatan komunikasi sosial dengan seluruh elemen komponen masyarakat Pak. Besok kita tidak lanjutkan lagi dengan elemen ataupun komponen pemerintah, para pemerintah. Makanya nanti kalau hari ini nanti ada sesi yang sifatnya tanya jawab, bisa saya besok sampaikan juga untuk forum Musbida, besok insya Allah hadir, bisa kita sampaikan ya. Undangannya hadir untuk ada undang-undang atau mungkin ada pemikiran yang seperti apa kaitannya dengan khususnya stabilitas keamanan tertiban di wilayah Kabupaten Lubu. Besok kesempatan kita juga akan sampaikan sehingga bisa dibawa pada forum Musbida besok ya. Untuk hari ini khusus seluruh elemen komponen masyarakat yang kita sengaja undang hadir ya. Tadi sudah dibacakan Pak Asdin, semua hampir semua ya, tidak semuanya saya yakin masih banyak juga yang LSM atau yang lain yang tidak bisa kita undang karena kita juga mengingat keterbatasan daripada COVID undangannya ini ya. Kita dibatasi dari pusat pun juga dibatasi juga, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa
apa, ya kita ikuti saja. Saya ikuti anjuran pemerintah, saya ikuti juga surat telegram yang turun dari komando atas. Makanya bapak-bapak ibu-ibu juga masih menggunakan masker, kita siapkan hand sanitizer, cuci tangan, ya memang seperti itu. Ya, mohon maaf mungkin ya memang kondisinya kita seperti itu, kita selaku warga negara yang taat pada anjuran pemerintah, ya kita mengikuti, ya kita ikuti anjuran pemerintah, ya karena kita warga negara Indonesia. Ya. Mohon izin untuk bapak-bapak yang sudah ditunjuk tadi dari Kodim tadi yang perwakilan 5 orang, silakan Pak maju ke depan dulu. Izin Bapak Kasdim setelah ini berada posisi di tengah untuk diambil dokumentasinya. Pak Kasdim berada di tengah. Ini baru paling pintar atau mungkin juga sangat menguasai tentang materi ini. Kebetulan kita menerima dan kita menerima sukses tersebut, kita sampaikan, dan ini memang kita harus sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir. Dengan harapan sambil kenalan kita nanti. Bisa nanti ditularkan, bisa nanti disampaikan kepada rekan-rekan yang lain, atau mungkin di organisasi dia, atau mungkin rekan-rekan atau keluarga. Ya. Sekali lagi mohon maaf mungkin yang berdiri di depan ini, ya. Saya yakin yang berada di depan saya ini adalah sangat percaya saya, nasionalismenya sudah terpatri dalam diri kita masing-masing. Ya, saya sekedar mengingatkan kembali, sekedar mungkin menggugah kembali, memelihara. Ya, memang dan ini juga kewajiban kita untuk menyampaikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan ini. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya berdiri di depan ini mengingatkan kembali, menegakkan kembali, ya, menggugah kembali rasa nasionalis kita sebagai warga negara. Ya, jadi disampaikan Bapak Kasdim sekarang bukan lagi kita bela negara harus memakai senjata, ya, atau mungkin dikatakan kalau dulu wah bela negara, kata-katanya perang, ya, perang. Tapi sekarang perangnya ya perang terhadap diri kita, hawa nafsu, ya, bagaimana kita bisa berbuat sesuai dengan profesi kita masing-masing, ya, bersama-sama menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang penting adalah itu. Sekali lagi kepada seluruh yang hadir sesuai dengan undangan yang kita sebarkan, ya, mari kita sama-sama untuk memelihara tentang wawasan kebangsaan kita, kemudian bisa kita sampaikan kepada yang lain. Ya. Jangan langsung ke materi jalan. Tapi sebelumnya Pak, tapi saya yakin sudah banyak yang kenal atau mungkin sudah kenal namanya atau jabatannya, tetapi atau mungkin yang sudah kirim undangannya, tapi bapak-bapak belum tahu. Tahu-tahu tiba-tiba dapat undangan. Saya yakin nih bahwa dari LSM pasti tahu-tahu tiba-tiba dapat undangan. Ya memang saya sengaja saya kemas karena situ bunyinya sesuai dengan direktif ataupun edaran dari komando atas, kita melibatkan seluruh elemen komponen masyarakat. Nah, saya berkeinginan mulai dari saya berpikir ada Dayak, ada Sunda, semuanya ada di dalam buku lengkap. Kayak kita ingin berusaha untuk menghadirkan semuanya yang ada di sini. Ya, meskipun saya yakin karena ada kesibukan, ada kegiatan yang lain, tapi bisa diwakilkan semuanya. Saya diwakilkan ada yang hadir langsung juga ada. Ya, sekali lagi mohon terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Rian bisa menghadiri undangan Kodim. Ya, dalam hal ini kita selaku pelaksana kegiatan,
saya selaku perwira seksi teritorial yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, kegiatan yang komponen komunikasi sosial, kemudian karya bakti, kemudian pertahanan wilayah, ya, kaitannya dengan leading sektornya perwira seksi teritorial. Ya. Ya, di Kodim ini ada perwira seksi intel, intelijen, ada perwira seksi operasi, ada perwira seksi personalia, ada perwira seksi logistik. Saya yang terakhir adalah perwira seksi teritorial. Ya, teritorial berarti kewilayahan, Pak. Kalau dulu kewilayahan. Ya. Wilayahan teritori, ya, berarti kewilayahan. Ya. Dan dibatasi dengan wilayah Kodim Tarabungu. Ya, kaitannya dengan kegiatan komunikasi sosial itu adalah bidang saya. Ya. Makanya kita hari ini sampaikan kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat. Komsos komunikasi sosial dengan komponen masyarakat. Kalau besok komponen dengan aparat pemerintah, APEM. Jadi kalau kita ini Pak, APEM bukan APEM Barabe Pak. Kalau ini komsos dengan Kommas, komponen masyarakat kita singkat. Kalau besok komsos dengan APEM, bukan APEM Barabe. Ini kawan dari Barabe ini. APEM itu adalah aparat pemerintah, ya, para pemerintah ya, dari SKPD, ya, Musbida Plus, ya, besok kita dengar semuanya, ya, nantikan ada acara besok pagi, ya. Itu saja Pak sebagai pendahuluan. Sekali lagi juga mohon maaf apabila dalam pola penyajian saya nanti atau mungkin dalam khususnya umumnya secara keseluruhan dalam kegiatan ini saya selaku penanggung jawab ada kekurangan, ada mungkin tutur kata atau penyambutan yang kurang maksimal, sekali lagi mohon dimaafkan. Ya, ini sebagai introspeksi dari kita juga untuk ke depan. Ya, mungkin kalau nanti tinggisannya kurang gede kita tambah gede lagi kan gitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan doakan saja ini akan darat tetap jalan, ya, sehingga kita bisa berbuat untuk masyarakat secara tulus ikhlas sesuai dengan moto kita, berani berbuat tulus dan ikhlas, ya, berani berbuat jujur tulus dan ikhlas sesuai dengan moto Kodim 1026 tentang jalan. Langsung Pak, mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Kasdim bahwa negara kita ini adalah negara yang memang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, ya. Terbukti mulai dari zaman kerajaan dulu, ya, ada Majapahit, ada Hindu, kerajaan itu ada Persia dulu, datang negara luar, ya, ke Indonesia. Salah satunya adalah ada yang kedoknya berdagang, tapi kenyataannya juga akhirnya begitu dia ada datang, wah banyak kekayaan alam yang pengen dia menguasai, ya, pengen dia menguasai, pengen dia, wah ini kalau kita menguasai, wah lebih negara kita bisa lebih maju, ya. Terbukti dulu kalau kita melihat sejarah, kita lihat pengalaman kita waktu sekolah belajar sejarah, negara kita memang seperti ini, ya, melimpah ruah. Kita nggak usah bicara negara, kita bicara tanah bumbu saja Pak. Mulai saya tahu dulu di sini 98 dari kayu, baik itu yang di atas bumi, di atas bumi maupun yang di perut bumi, semua ada di Kalimantan Selatan. Semua ada di Kalimantan, ya, khususnya Kalimantan Selatan ada. Ya, dulu kayu pada tahun 90-an sampai 2005 setelah itu ada undang-undang TKB kurang, jadi kayu dulu sebagai idola, ya. Kemudian kita terkenal juga batu licin, tanah bumbu adalah di dalam perut bumi kita ada batu bara, ya. Ada juga di sini juga ada sebenarnya biji besi, ya, di Pasir dulu sudah ada juga, meskipun sekarang lagi tidak aktif, ya, tidak
operasional itu sudah menunjukkan bahwa tanah gunung khususnya mempunyai hasil kekayaan alam yang luar biasa. Kemudian dengan kaitannya hal tersebut sesuai dengan yang lain, ada yang mungkin bekerja apa atau mungkin lagi melaksanakan aktivitas hadir di Kodim ya, untuk mendengarkan ya. Ini juga mencerminkan daripada salah satu aplikasi daripada pengamalan tentang wawasan kebangsaan, mementingkan kepentingan yang lebih besar ya. Ya seharusnya untuk diri sendiri, bahkan ada undangan dari Kodim organisasi TNI ya akhirnya datang. Nah ini ya, ini juga sudah sama mementingkan daripada kepentingan umum ya. Itu yang pertama adalah rasa kebangsaan, yang kedua adalah paham, yang ketiga adalah semangat. Ya, kita kupas satu persatu ya, kita kupas satu persatu. Ini mungkin bisa diingat bahwa wawasan kebangsaan ada 3 unsur, yaitu rasa, paham, dan semangat. Ya. Sama halnya, saya yakin setiap organisasi juga mempunyai kalau kita mau mencapai tujuan kita, ya, pasti mempunyai perasaan, rasa, kemudian memahami apa sih saya bergelut di mana, organisasi apa, kemudian kita punya semangat untuk bisa meraih cita-cita tersebut. Ya. Misal kita berbicara pada negara, kita bicara masuk kelompok, yang kita punya organisasi. Ya, kita mempunyai perasaan yang sama dalam suatu organisasi. Paham apa sih yang akan kita lakukan? Contoh seperti Pak Arman di KTBko melihat memantau jalannya pemerintahan, ya, baik itu sumber daya dari dana dari APBD, APBN, pantau. Pak Korwil Karson di Pak Arman ini kan sama dengan media juga berikan istilahnya apa ya, bahan pemerintah ya, supaya tidak lepas rem ya, kembalikan lagi. Jadi fungsi kita kan bisa jelas masing-masing ya, sehingga harapannya tujuan akan tercapai. Sama, berarti harus punya perasaan yang sama, harus punya pemahaman yang sama dalam organisasi tersebut, harus punya semangat yang sama, kemudian bisa tujuan kita tercapai ya. Kalau satu sudah berbeda, satu kelompok ini berbeda, ya nggak ketemu, ya nggak ketemu. Kecuali sudah semuanya rasa satu sama, pahamnya juga sama, akhirnya juga punya semangat yang sama, pasti tujuan akan tercapai. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan rasa kebangsaan? Ini Pak. Jadi suatu perasaan masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini Pak sudah jelas bahwa perasaan masyarakat bangsa dalam perjalanan menuju, kan saya sampaikan untuk perasaan organisasi tersebut, anggota, ya kan, dalam menuju cita-cita organisasi tersebut apa tujuannya? Ya, sebagai tadi pemerhati lingkungan, tadi contoh, atau mungkin sebagai pemerhati sumber dana pemerintah, ya, itu seperti itu. Mungkin juga dari LSM, bagaimana melihat perspektif jalannya pemerintahan, tenaga yang perlu dikasih masukan, ya, sehingga harapannya akan bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Kalau di negara ya itu ini adil dan makmur. Ya, meskipun saya sampaikan di depan tadi ya, mungkin masih banyak masyarakat kita yang perlu sentuhan, perlu kasih sayang, perlu uluran tangan kita untuk membuat mereka menjadi adil dan makmur. Ya, apalagi diberkati dengan hasil kekayaan alam sumber daya alam yang saya sampaikan tadi, seharusnya ini dan memang kita harus mewujudkan cita-cita kita, ya, adil dan makmur. Berdasarkan tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Pancasila sebagai ideologi kita, bersama kita.
undang-undang adalah sebagai pokok-pokok dari sebuah besar ya, pemerintah. Lanjut ke paham, ya, paham kebangsaan. Ini adalah pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45. Tadi saya sampaikan, organisasi pasti mempunyai AD dan ART atau mungkin mempunyai riwayat latar belakang kenapa didirikan organisasi ini. Saya yakin semua punya. Ya, sama negara. Kita harus paham dulu paham kebangsaan. Sama tadi kita menjadi suatu organisasi anggota, kita harus paham dulu, ya. Paham terhadap apa sih yang mau dicita-citakan, apa sih yang tentang ini yang akan diproklamirkan atau yang akan menjadi cita-cita kita. Organisasi atau yang lain pasti mempunyai tujuan, ya. Kita harus paham dulu bagaimana keadaan, bagaimana latar belakangnya, kira-kira tujuannya apa, bergerak dalam bidang apa, ya. Pasti mempunyai visi dan misi pasti punya. Ya, jadi kalau paham kebangsaan itu pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Ya. Karena generasi kita yang sekarang sudah tinggal mengisi daripada kemerdekaan ini. Mari saya mengajak kepada seluruh elemen komponen masyarakat yang ada untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia melalui profesi pian masing-masing, ya, melalui aktivitas pian masing-masing, ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi pemahaman harus sama. Kita sampaikan tadi, pemahaman harus sama dalam organisasi, artinya atau tujuannya, kita harus sama dulu. Kalau satunya udah wah, ini nggak kita pak, misinya, ini nggak jadi. Ya, harus sama dulu. Perasaan, pemahaman harus sama dalam hal ya, sejarah kelahiran bangsa Indonesia. Ya. Jadi harus sama dulu secara bangsa. Ya. Mungkin kita punya brigade yang ada di depan saya yakin dulu pernah mengalami yang namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ya, sekarang kurikulumnya sudah mulai bergeser. Ya, dulu ada yang namanya SPB, dulu ada yang namanya PBS, dulu ada yang namanya PNP, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang ada juga PPKN dan kewarganegaraan. Dulu rumah tambahannya itu mungkin kalau Bapak Presiden Parman sudah menguasai namanya penataran keempat. Nah, betul nggak ya? Penataran keempat itu sangat penting. Ada 36 butir, saya masih ingat. Sila pertama itu ada berapa butir, sila kedua ada berapa butir. Itu sebenarnya kalau kita aplikasikan itu sudah top, jos ya. Semua ada di situ. Bagaimana sih penamalan sila pertama butirnya? Saling menghormati antar kedua agama, toleransi antar beragama. Yang kedua ada gempa begini, tidak ada kemanusiaan, apa aja saling membantu. Persatuan ada lagi, kerakyatan ada, demokrasi sampai dengan keadilan. Semua ada butir-butirnya. Kalau kita mau melihat atau membeli buku lagi di Gramedia, tapi sekarang nggak tahu masih ada apa ya? Mungkin nggak ada Pak ya? Nggak ada lagi. Tapi mungkin bisa di-download kali. Butir-butir pengamalan patriot ini masih muncul, ya masih muncul, ya masih muncul. Karena kalau kita lihat ya bahwa suatu kebangsaan ini dilaksanakan setiap sekolah dari TK sampai SD atau SMP. Karena ini perlu ditanamkan kepada mereka, karena mereka lah akan melanjutkan perjuangan kita selanjutnya demi kebangsaan Indonesia kita yang sudah dikenal NKRI. Terima kasih, saran saya cuma begitu. Salah hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, mohon izin. 1, lihat kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, komando Pak, salam komando ya semuanya Pak. Salam komando ya semuanya ya. Nah, mohon izin, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Bisa kembali.